Halo semuanya, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang segitiga bintang. Sebelum kita mulai, kita akan mempelajari logikanya segitiga bintang. Nih, jadi kita nanti akan memakai tiga variabel dan menggunakan nested loop. Nested loop itu apa sih? Jadi nested loop itu bisa dibilang suatu kondisi di dalam kondisi. Nested loop itu for di dalam for lah, for, lalu di dalamnya ada for lagi. Nah, ini nested loop. Nah, kita pelajari dulu buat ininya dulu. Yang kiri apa namanya? Vertikal apa horizontal? Ini kan ini kita buatnya sesuai n-nya kan 5. 1 2 3 4 5. Jadi n sama dengan 5. Hanya kan ketemu. Ininya 5, sininya 5. Jadi kita buat for ininya sama dengan 1. Ininya lebih kecil sama dengan 5. Kodenya kita ganti jadi out bintang titik koma. Oke, kita coba jalanin. No, hasilnya 5. Kok 5 ini kok mendatar bang, kan ini kan berdiri. Nah, kita pakai inline. Inline itu apa sih? Inline itu singkatnya itu kayak ya sesuai namanya, mengakhiri baris. Nah ini ntar kita clear. Nah, lalu kita buat yang ini mendatar. Buatnya di mana? Buatnya itu di dalam for. Jadi ini kita hapus dulu. Aduh, kita ketik for lagi, kita kurung in. Kita pakai variabel kedua yaitu j sama dengan 1 juga, titik koma, j lebih kecil sama dengan 5, titik koma, j plus plus. Aduh, lalu kita jangan lupa kurawal enter. Nah, lalu kita kasih si out, lalu left shift. Lalu kita mana sih, kelihatan banget pemulanya. Lalu kita titik koma inline dan end debug. Kita lihat hasilnya gimana. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya begini bang, kok berdiri semua. Misalnya inline nya di sini. Coba kita hapus. Kalau kita hapus, nanti hasilnya tidur semua. Terus caranya gimana bang? Biar ada yang tidur, ada yang berdiri. Caranya tuh gini. Tuh, kita clear dulu biar rapi. Nah, kita kasih inline nya di luar for yang kedua. Jadi di dalam for yang pertama tapi di luar for kedua. Setelah for kedua kita kasih si out. Inline. Nah, dan end debug. No. Ada yang berdiri, ada yang tidur. Tapi bang, itu kan hasilnya kan persegi 5 kali 5 bang, bukan segitiga. Nah, permasalahannya itu guys. Kita kembali di sini. Jadi kita harus tahu untuk nilai j kan bisa dibilang kan j sama dengan 1, maka outputnya kan 1. Lalu jika c sama dengan 2, outputnya kan bintang 2 juga kan, terusnya sampai c sama dengan 5. Aduh, berarti outputnya kan sama dengan 2 3 4 5 ini kan seterusnya. Terus caranya mengganti ini gimana bang? Saatnya kalau ini dikasih 5 ya nanti kan j lebih kecil sama dengan 5 true, berarti j plus plus gini terus. Sekarang logikanya tuh gini, for jadi ini nanti mohon dikoreksi jika salah ya. Untuk i sama dengan 1, jika i lebih kecil sama dengan 5 kan ini kan true, berarti kalau true programnya berjalan tapi nggak langsung ke sini, berjalan langsung ke sini. Nah, setelah ini berhasil nanti kan yang dijalankan kan ini kan untuk integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan 5 kan true, di j plus plus. Lalu ini nanti berjalan cetak 1 ya kan. Setelah itu ini dicek lagi, berarti ini kan j plus plus, berarti kan j sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Iya, cetak lagi. Terus sampai nilainya false. False-nya gimana bang? Sampai kalau ini 6, maka 6 lebih kecil atau sama dengan 5. Kan hasilnya false. Berarti ini programnya kan selesai. Setelah ini selesai, lanjut di sini. Di out inline. Makanya itu ini 5, lalu inline gini. Seterusnya. Terus bagaimana bang caranya gini? Kita lihat dulu J sama dengan kita buat kita lihat dulu. Nah, setelah polanya ketemu, ya kita tahu kan bagaimana cara program mengetahui bagaimana caranya program menjalankan. Jadi ini dulu, setelah ini berhasil nanti dicek ini. Kalau ini nilainya sudah false, dikasih out inline. Setelah ini berhasil, lalu i plus plus, berarti ini i sama dengan 2, berarti lanjut ke baris kedua. Seterusnya polanya kan udah ketemu, berarti permasalahannya bagaimana supaya j nya ini ngeprintnya cuma 1, lalu 2 3 4 dan seterusnya. Caranya kalau kalian lihat polanya itu i dan j itu kan sama, ya udah kita 5-nya ini ganti sama i. Kenapa kok gitu bang? Soalnya kalau i
sama dengan 1. I sama dengan 1 kan. Lalu programnya berhasil. Setelah itu lanjut C sama dengan 1. C kan sama dengan 1. Lalu lanjut lagi statementnya, apakah C lebih kecil sama dengan I. Berarti kan apakah 1 lebih kecil sama dengan 1 atau sama dengan 1. Jadi ini kan true. True berarti kecetaklah 1 bintang. Lalu setelah ini berhasil kan inline. Setelah inline kembali lagi. I-nya terkena increment I++. Berarti I jadi 2. I sama dengan 2. Setelah I menjadi 2, diceklah apakah I lebih kecil sama dengan 5. Kan jawabannya iya, berarti lanjut ke C. C sama dengan, oke, setelah itu kan kembali ke sini. C sama dengan 1 kan di sini. Berarti C sama dengan 1. Lalu lanjut statement berikutnya, pengecekan. C, apakah C lebih kecil? Apakah C lebih kecil atau sama dengan I, yang mana I adalah 2 dan C adalah 1. Kan true. 1 lebih kecil atau sama dengan I, berarti print bintang. Lalu dicek lagi. Lalu ini kan terincrement, berarti ini jadi 2. Jadi 2. Setelah itu apakah C lebih kecil sama dengan 2 atau bisa dibilang 2 lebih kecil sama dengan 2. Jika true maka ini hasilnya bintang lagi, bintang. Nah dan seterusnya. Lalu ini kan udah berhasil, harusnya sudah. Nah oke. Terus caranya supaya user bisa menginput gimana? Caranya user supaya bisa menginput. Oh ya, soal integer I, integer J. Kalian tidak harus mendeklarasikan di sini. Kalian bisa deklarasikan di sini. In I, J, titik koma. Titik koma. Kalian bisa begini, tapi saya lebih enak begini. Ya, walau lebih ribet tapi lebih enak begini kalau saya. Lalu ini variabel N. N itu untuk apa Bang nanti? N itu untuk menyimpan angka yang diinput dari user. Nah kita ketik cout itu untuk output, masukkan sisi gitu ya, panjang sisi, panjang aja, panjang titik 2 koma in itu untuk apa Bang? Ini itu untuk input. Oke, setelah itu jadi ini nanti kan dideklarasikan dulu N. Setelah ini berhasil, nanti program ini terjalan, cout. Nanti akan muncul output bernama masukkan panjang. Lalu user bisa meninput. Setelah ini user bisa menginput. Lalu ini nanti akan berjalan programnya. Outputnya akan sama ini. Bentar, ini belum diganti N. Ya, ini kenapa memakai lebih kecil atau sama dengan? Supaya nilainya bisa sampai N lah. Saya tuh orangnya sulit untuk menjelaskan sesuatu. Oke, coba kita jalankan programnya. Masukkan panjang 5. Nah, berhasil kan? Lalu coba kita jalankan 10 lah. 10. Nah, berhasil. Kalian bisa bereksperimen. Contoh, ini apa yang terjadi jika inline-nya saya pindah. Bentar, inline-nya saya pindah. Saya pindah ya. Ini inline-nya saya pindah. Hasilnya begini. Loh, ini harusnya error gak sih? Iya kan, ini harusnya error kan? Soalnya kan compilernya kok rada-rada ya. Ya udah, kurang lebih begitu. Jadi bisa dibilang, aduh benar, ini saya clear dulu lah terminalnya. Oke, sudah saya clear. Ini pindah. Oke, jadi bisa dibilang ini nanti kan dideklarasikan integer N, cout masukkan panjang, lalu anggap saja panjangnya itu 5. Lalu untuk I sama dengan 1, jika I lebih kecil sama dengan 5, maka I++. Nah ini kan I lebih kecil sama dengan 5, 1 lebih kecil sama dengan N, 1 lebih kecil sama dengan 5, maka programnya kan berjalan loopingnya. Lalu ini nanti akan lanjut di ini statement for, bukan statement sih, apa ya, lupa namanya, control flow apa. Lanjut di for, lalu lanjut di for kedua. Nih for kedua, untuk J sama dengan 1, apakah J lebih kecil sama dengan I? Bacanya tuh begitu. Untuk lebih enak kita pakai angka. J kan 1, I-nya kan 1, berarti apakah 1 lebih kecil sama dengan 1? Jawabannya kan iya. Jadi kita cout ini. Lalu jalankan program ini. Di print lah koma, bintang lah, bintang. Di print lah bintang ini. Lalu setelah itu kan J di increment J++. Maka hasilnya kan N-nya kan 5, berarti ya sampai 1 2 3 4 5 gitu. Terus apa lagi ya? Ya udah itu aja. Oke, bye.